Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianda Karenina dengan NIM 220102513 dari kelas 5E PGSD. Yang saya hormati Bapak Diki Rukmana MPD selaku dosen pengampu pengembangan pengembangan pembelajaran IPA di SD. Di sini saya akan memaparkan hasil penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen atau TGT berbantuan PowerPoint Interaktif Prezi, media gameboard tantangan magnetik, dan kuis evaluasi interaktif Edukendi pada materi magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan di kelas 5 SD. Selanjutnya di sini identitas materi, nama guru Arienda Karenina, instansi SD Negeri 19 Manggar, tahun 2025-2026, materi apa dan untuk apa magnet diciptakan, kelas 5, alokasi waktunya 2 kali 35 menit, satu kali pertemuan. Model pembelajarannya di sini saya menggunakan model kooperatif learning tipe TGT. Di sini, produk pengembangan pembelajaran apa di SD yang sudah dilakukan oleh kelompok materi 7. Produk yang dikembangkan terdiri dari 2 produk digital dan 1 produk konkret. Yang pertama ada produk PowerPoint interaktif dengan aplikasi AI Prezi. Ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang apa dan untuk apa magnet diciptakan secara lengkap. Di dalamnya terdapat pengertian magnet, sejarah magnet, jenis magnet, sifat magnet, manfaat magnet, dan contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, media gameboard atau tantangan magnetik. Ini digunakan siswa pada saat bermain game bersama teman sekelompoknya, bermain monopoli tantangan magnetik, dan ini akan mendapatkan kartu bonus dan kartu tantangan. Dan yang terakhir, media yang kelompok kami bikin yaitu kuis evaluasi interaktif dengan aplikasi Edukendi. Ini digunakan pada saat siswa bersama kelompoknya melakukan game turnamen teka-teki silang untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati PowerPoint interaktif yang ditampilkan guru, siswa dapat memahami pengertian magnet dan sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dengan menggunakan media gameboard, tantangan magnetik yang disiapkan oleh guru, siswa dapat mengetahui sifat magnet, cara kerja magnet, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dengan menggunakan game kuis interaktif Edukendi, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan permainan edukatif teka-teki silang. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Langkah pertama, tahap penyajian kelas atau presentasi kelas. Penjelasannya, pada tahap ini, guru memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi tentang magnet melalui demonstrasi, diskusi media PowerPoint. Tujuannya adalah untuk memastikan semua siswa memiliki pemahaman dasar tentang topik yang akan dipelajari. Langkah kedua, tahap belajar dalam kelompok atau teams. Penjelasannya, siswa dibagi menjadi kelompok heterogen yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Dalam kelompok, siswa mendiskusikan dan saling berbagi pemahaman tentang konsep magnet yang telah dijelaskan. Langkah ketiga, tahap permainan atau games. Penjelasannya, guru menyiapkan game board tantangan magnetik yang sesuai dengan materi pelajaran untuk membantu siswa mengulang dan memahami materi secara menyenangkan. Permainan ini merupakan latihan untuk persiapan turnamen. Langkah keempat, tahap pertandingan atau turnamen. Penjelasannya, setiap anggota tim berkompetisi secara individu melawan siswa dari tim lain yang memiliki kemampuan akademik sebanding dalam turnamen. Hasil dari turnamen ini adalah poin individu yang kemudian
akan ditambahkan ke poin tim. Dan langkah kelima, tahap penghargaan kelompok atau team recognition. Penjelasannya, tim dengan akumulasi poin tertinggi akan mendapatkan penghargaan seperti reward atau pengakuan simbolis di depan kelas. Tujuan penghargaan ini adalah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan memperkuat kerjasama dalam tim. Langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, yang pertama, membuka kegiatan pembelajaran dengan menyapa serta memberi salam kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik bersama guru berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas sebelum memulai pelajaran. Yang ketiga, peserta didik menjawab sapaan guru saat ditanya kabar dan memastikan kehadiran melalui absensi. Yang keempat, peserta didik berdiri bersama-sama untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, dipimpin oleh salah satu peserta didik yang bertindak sebagai dirijen. Yang kelima, peserta didik mendengarkan guru yang menjelaskan tujuan pembelajaran sehingga memahami materi yang akan dipelajari pada hari itu. Dan yang terakhir, peserta didik menyanyikan lagu sifat-sifat magnet. Selanjutnya di kegiatan inti, sintak ke-1, penyajian kelas atau kelas presentasi, waktunya 15 menit. Guru membuka pelajaran dengan menanyakan kepada siswa tentang benda magnet yang mereka ketahui. Contoh pertanyaannya, apa saja benda yang dapat ditarik magnet? Nah, bagaimana magnet bermanfaat untuk kehidupan kita? Nah, jawaban yang diharapkan oleh guru, besi, Bu, yang dapat ditarik oleh magnet. Eh, Magnet bermanfaat untuk kehidupan kita karena bisa untuk pintu lemari es, Bu, agar bisa menutup rapat. Terus, guru menjelaskan pengertian magnet, sejarah magnet, jenis magnet, sifat magnet, manfaat magnet, dan contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari menggunakan media PowerPoint interaktif Prezi pada link berikut. Nih, di sini ada video yang menjelaskan. Di sini ada video yang menjelaskan tentang PowerPoint interaktif AI dari Prezi. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 3 topik A. Apa dan untuk apa magnet diciptakan? Pada kali ini kita akan membahas sifat dan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari bahan logam tertentu seperti besi dan nikel. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, yang menunjukkan arah medan magnet yang dihasilkan. Selanjutnya, sejarah penemuan magnet. Penemuan magnet dimulai sejak ribuan tahun yang lalu dengan referensi awal dari Yunani kuno dan Cina. Material magnetik alami ditemukan di daerah dekat gunung magnetik di Magnesia, Yunani. Jenis-jenis magnet. Ada beberapa jenis magnet, termasuk magnet alami, buatan, dan elektromagnet. Masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda di berbagai bidang. Selanjutnya, sifat-sifat magnet. Yang pertama, sifat daya tarik. Magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu, terutama yang terbuat dari bahan ferromagnetik, seperti besi, nikel, dan kobalt. Daya tarik ini terjadi akibat adanya medan magnet yang dihasilkan oleh magnet itu sendiri. Selanjutnya, sifat daya tolak. Di samping daya tarik, magnet juga memiliki sifat tolakan, di mana dua magnet dengan kutub yang sama, utara ke utara atau selatan ke selatan, akan saling menolak. Sifat ini penting dalam berbagai aplikasi, seperti dalam motor listrik. Selanjutnya, sifat medan magnet. Setiap magnet memiliki medan magnet di sekitarnya yang mempengaruhi objek lain dalam jangkauannya. Medan ini memiliki arah dan kekuatan
yang bisa diukur, dan sifat ini digunakan dalam berbagai perangkat seperti kompas dan sensor. Selanjutnya, manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet digunakan dalam berbagai alat rumah tangga seperti lemari es dan papan pengumuman. Selain itu, magnet juga digunakan dalam mainan anak dan aksesoris fashion, memberikan kemudahan dan inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penggunaan di industri. Di industri, magnet digunakan dalam proses pemisahan logam, pengangkatan bahan berat, dan teknologi automasi. Magnet juga berperan penting dalam penyimpanan informasi di hard disk drive. Nah, di sini ada manfaat dalam teknologi. Teknologi modern bergantung pada magnet dalam perangkat elektronik, seperti smartphone, speaker, dan generator listrik. Penggunaan magnet dalam teknologi membantu meningkatkan efisiensi dan kinerja alat-alat tersebut. Selanjutnya, di sini ada contoh-contoh dari alat-alat rumah tangga. Magnet digunakan dalam berbagai alat rumah tangga seperti lampu kulkas, tempat pensil magnet, dan pengunci pintu. Fungsinya adalah untuk memudahkan penempatan dan menjaga barang agar tetap rapi. Di perangkat elektronik, dalam perangkat elektronik, magnet berperan penting dalam komponen seperti loudspeaker dan motor. Mereka membantu dalam konversi energi listrik menjadi energi suara dan gerakan. Alat navigasi atau kompas. Kompas menggunakan magnet untuk menunjukkan arah utara. Alat navigasi ini sangat berguna dalam perjalanan, baik saat berjalan maupun saat berlayar. Sekian video pembahasan apa dan untuk apa magnet diciptakan kali ini. Sekian, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Nah, berdasarkan PowerPoint yang ditampilkan, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan yang pertama, ada berapakah kutub magnet? Jawaban siswa, ada dua, Bu. Kutub utara dan kutub selatan. Pertanyaan yang kedua, di mana ditemukannya magnet? Jawaban siswa, di dekat gunung magnetik di Magnesia, Yunani, Bu. Nah, yang ketiga, ada berapakah jenis-jenis magnet? Jawaban siswa, ada tiga, Bu. Magnet alami, magnet buatan, dan magnet elektromagnetik. Dan yang pertanyaan terakhir, apa contoh penggunaan magnet di alat-alat rumah tangga? Jawaban siswa, lampu kulkas, tempat pensil magnet, dan pengunci pintu, Bu. Sintak kedua, belajar dalam kelompok atau tim. Waktunya 20 menit. Yang pertama, siswa dibagi menjadi 4 sampai 5 kelompok heterogen, 3 sampai 5 siswa per kelompok. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mendiskusikan salah satu benda yang ada di sekitar kelas yang dapat ditarik oleh magnet dan menuliskan hasil diskusi di kertas lembar. Yang ketiga, anggota kelompok berdiskusi, berbagi pendapat, dan saling membantu menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, guru menyatukan proses diskusi dan memberikan bimbingan jika dibutuhkan. Sintak ketiga, permainan atau game. Waktunya 20 menit. Di sini guru menyiapkan media game board tantangan magnetik. Seperti ini, dia berbentuk monopoli. Di sini terdapat kartu tantangan dan kartu bonus. Di sini kartu tantangannya ada magnet ajaib. Pertanyaannya, sebutkan 3 benda yang ada di rumahmu yang bisa ditarik oleh magnet. Yang kedua, pertanyaannya, tantangan kutub. Jika kamu punya 2 magnet, apa yang akan terjadi jika kedua kutub yang sama saling didekatkan? Jelaskan dengan singkat. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, ciri-ciri magnet.
Pertanyaan keempat, tebak benda. Kelima, cari benda magnetik. Keenam, magnet dan listrik. Ketujuh, gaya magnetik. Kedelapan, magnet buatan. Kesembilan, bentuk magnet. Dan kesepuluh, nama magnet. Kartu bonusnya juga di sini terdapat 10 kartu. Selanjutnya di sini ada tata cara penggunaan media Gameboard tantangan magnetik. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kali ini saya akan menjelaskan cara bermain gamebot monopoli magnet yang merupakan media pembelajaran dengan tema magnet. Jadi di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara bermainnya, lengkap dengan aturan dan cara main. Selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama mari kita bahas aturan pemain. Setiap pemain akan mendapatkan uang sebesar 500.000 dari bagian magnet yang akan digunakan. Ini akan dipindahkan sesuai dengan angka yang dibuat dari batu sampai. Setiap pemain akan bergiliran. Pada setiap giliran, pemain akan memindahkan piano sesuai dengan angka dari yang didapatkan. Misalnya, kalau dari memberikan angka 6, pemain bisa menggunakan pion sebanyak 6 petak dan bahkan berhak untuk melempar bola yang seterusnya. Jika penyanyi menggunakan jenis batik yang harus diketahui, petak start berfungsi. Setiap pemain mulai dan selesai di sini. Kalau pemain sampai ke petak ini, permainan bisa dilanjutkan seperti biasa. Ketiga, ada petak lebar. Pemain yang mendarat di petak ini akan bisa pada ada petak back to start, karena pemain akan kembali ke start. Dan terakhir ada petak penjara. Pemain yang mendarat di sini harus masuk penjara dan tidak bisa bergerak sampai mendapatkan angka dari babi pada giliran berikutnya. Lalu di sini ada petak dengan bertahan. Jika pemain mendarat di petak yang harga, pemain harus membayar harga yang tertera di petak tersebut untuk membeli petak tersebut. Jika pemain lain mendarat di petak yang sudah dimiliki, mereka harus membayar sewa sesuai dengan harga yang dijual. Selain petak-petak kita, ada juga kartu yang bisa diambil oleh pemain. Kartunya ada dua jenis, kartu bonus dan kartu tantangan. Kartu ini berisi keuntungan bagi pemain seperti tambahan uang atau khusus lain. Sedangkan kartu tantangan, kartu ini berisi soal dan tantangan. Jika pemain bisa menjawab soal dengan benar, mereka akan mendapatkan bonus yang sebesar 5.000 rupiah. Namun jika jawabannya salah, pemain harus membayar denda sebesar 5.000 kembali. Permainan akan berlanjut hingga setiap pemain kembali ke petak start atau finish. Setelah satu putaran selesai, kita akan menghitung total uang yang dimiliki setiap pemain. Pemenang ditentukan berdasarkan siapa yang memiliki uang terbanyak dan hanya yang pertama kali mencapai finish.
Selanjutnya, sintak keempat, pertandingan atau turnamen, waktunya 20 menit. Yang pertama, guru mengadakan turnamen individu untuk menguji pemahaman siswa. Langkah-langkahnya, yang pertama, siswa dari setiap kelompok duduk berurutan dalam meja pertandingan berdasarkan kemampuan. Meja 1, siswa dengan kemampuan tinggi. Meja 2, siswa dengan kemampuan sedang. Dan meja ketiga, siswa dengan kemampuan sedang juga. Dan meja keempat, siswa dengan kemampuan rendah. Setiap kelompok berurutan menjawab kuis evaluasi interaktif teka-teki silang Edukendi. Di sini siswa itu bergiliran jawab soalnya setiap individu bergantian. Jadi jika siswa sudah menjawab, dia akan muter ke belakang, gantian sama siswa lainnya. Nah, siswa yang menjawab dengan benar mendapatkan poin individu. Dan poin individu dari setiap siswa akan dijumlahkan untuk menentukan skor kelompok. Di sini saya Nah, di sini ada tata cara penggunaan produk kuis evaluasi interaktif Edukendi. Tata cara permainannya. mengambil judul judulnya mengenal magnet. Kita play ya. Nah, di sini ada tercantum soalnya. Jadi cara mengisinya adalah kita mengikuti arahan yang ada di kotak ini. Di sini ada horizontal dan vertikal. Horizontal itu yang mendatar dan vertikal itu yang menurun. Jadi kita mengisinya itu tergantung soal-soal yang ada di kotak ini. Semisal kita ambil contoh yang horizontal. Jika didekatkan kutub magnet yang berbeda akan saling, kita mengisi nomor 1. Kita isi. Menarik. Jawabannya betul ya teman-teman. Oke, kita lanjut ngambil soal contoh yang yang vertikal. Di sini, kutub magnet yang ditambahkan dengan huruf N. Sini vertikal itu menurun, nomor 3 kita ambil soalnya. Jawabannya adalah Ra. Benar ya teman-teman? Jadi cara mainnya seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang sintak kelima, penghargaan kelompok atau penghargaan tim. Waktunya 10 menit. Yang pertama, guru mengumumkan kelompok dengan skor tertinggi dari hasil turnamen dalam permainan. Yang kedua, kelompok terbaik mendapatkan reward berupa permen atau snack yang ada sticky notes ucapan seperti hebat gitu. Nah, terus yang terakhir, guru memberikan pujian kepada semua siswa atas kerjasama dan partisipasi mereka. Kegiatan penutup. Peserta didik merefleksikan pembelajaran dengan menjawab pertanyaan guru seperti eh, apa yang kalian pelajari hari ini tentang magnet dan sifat-sifatnya. Terus, peserta didik mendengarkan penguatan materi dari guru dan menerima tugas rumah sederhana seperti menggambar benda yang bisa ditarik magnet dan benda yang tidak bisa ditarik magnet yang anak-anak temukan di rumah. Tuh, seperti itu. Sekian video pengembangan perangkat pembelajaran dari kelompok saya, kelompok
materi 7 tentang magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan dan saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.